Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. PHRI minta proyek lift kaca di Nusa Penida dievaluasi secara menyeluruh. Setelah 23 tahun rusak parah, Jalan Bukti Tunjung Buleleng akhirnya diperbaiki. Edukasi dunia tanpa emisi. Pria Jerman mengendarai mobil listrik dari Jerman ke Bali. Untuk memastikan makanan sehat dan higienis, Dapur Sentra Pengolahan Pangan dan Gizi atau SPPG Polres Jemberana menerapkan pengawasan ketat. Petugas memantau ketat proses pengolahan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan hingga pengiriman ke sekolah sesuai standar kebersihan yang berlaku. Setiap hari, Dapur SPPG Polres Jemberana harus menyiapkan sekitar 3.400 porsi makanan untuk anak-anak sekolah. Makanan harus tiba dalam keadaan segar dan hangat, sehingga tidak ada keluhan dari siswa. Kami dari Polres Jemberana sendiri sudah membentuk sebuah tim untuk melakukan pengecekan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SPPG sendiri. Mulai dari dia proses produksi, proses produksi, pengolahan, sampai dengan distribusi. Jadi kami juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, gitu, dan dinas yang lain, sehingga SPPG kami ini mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Termasuk juga dari SPPG kami sudah mendapatkan sertifikat layak higienis sanitasi untuk memastikan bahwa di SPPG sudah memenuhi persyaratan-persyaratan kaitan dengan kesehatan. Pengawasan ketat ini merupakan komitmen Polres Jemberana untuk mendukung program pemerintah memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah. Belakangan ini banyak keluhan terhadap program makan bergizi gratis, mulai dari menu yang membosankan hingga kualitas makanan yang tidak sehat sehingga menyebabkan siswa jatuh sakit dan keracunan. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen menyukseskan program makan bergizi gratis atau MBG karena bermanfaat untuk mencetak generasi muda yang sehat dan tangguh. Hal tersebut diungkapkan Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedanarta saat meluncurkan paket makan bergizi gratis SPPG Polres Bangli di SDN 43 Desa 3 Susut Bangli. Pemerintah Kabupaten Bangli sudah berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai penyelenggara untuk menyiapkan SPPG di daerah yang belum tersedia, sehingga seluruh sekolah di Bangli bisa menerima manfaat dari MBG. Program prioritas daripada Presiden ini merupakan program wajib harus sukses. Jadi kalau wajib dan harus sukses, maka seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bangli harus bahu-membahu saling membantu dalam rangka mensukseskan program ini. Kepala SDN 43 Iketut Merta berharap program ini berlanjut dan menu yang disajikan bervariasi sehingga siswa tidak bosan. Hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau melihat tadi. Untuk kedepannya kami mohon kepada SPPG dalam menyajikan menu-menu itu jangan menutun tiap hari. Nah, artinya ada perubahan tiap hari. Kalau menutun mungkin anak-anak seusia anak-anak itu nanti akan cepat bosan. Nah, kalau sudah diganti-ganti mungkin anak-anak akan lebih lahap memakannya gitu. Di Bangli ada 5 sekolah dengan 970 penerima manfaat program MBG mulai dari tingkat SD hingga SMA. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menjalin kerjasama dengan seluruh pihak agar program nasional MBG berjalan lancar sehingga bisa melahirkan generasi muda yang kuat dan cerdas. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.
Untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar pasar murah di Desa Seraya Barat, Karangasem. Masyarakat tampak antusias berbelanja kebutuhan pokok karena harganya di sini lebih murah. Pasar murah kali ini menggandeng sejumlah mitra strategis, antara lain PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Bali, Perum Bulog Kanwil Bali, PT Indomarko Prismatama, serta distributor lokal dan UMKM binaan Disko Perindak. Di pasar murah, harga beras premium dijual Rp74.500 per 5 kg, lebih murah sekitar Rp1.100 per kilogram dari harga eceran di pasaran. Gas LPG 3 kg, Rp18.000 per tabung, lebih hemat Rp2.000 hingga Rp4.000 dibandingkan harga sub pangkalan. Sementara itu cabai merah Rp33.000 per kilogram, lebih rendah dari harga pasar Rp38.000 per kilogram. Bawang merah dan bawang putih dipatok Rp33.000 dan Rp28.000 per kilogram, sedikit di bawah harga pasar. Kita mengadakan kegiatan rutin hari ini untuk mengantisipasi lonjakan harga, karena lagi 2 minggu Hari Raya Galungan dan Kuningan, kita pemerintah antisipasi. Apa ada rencana operasi turun ke pasar nanti Pak Bupati terkait daging babi misalnya? Pasti ada nanti. Selain di Seraya, di mana lagi rencana? Nanti minggu depan kita adakan di kota lah, daerah kota, karena di kota juga harus kita sentuh, bukan di desa saja. Kegiatan pasar murah sudah berlangsung 34 kali dengan target 45 lokasi sepanjang tahun 2025. Penyelenggaraan pasar murah tak hanya fokus di desa, tetapi juga menjangkau kawasan perkotaan sehingga memudahkan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Rainer Zitlow mengemudikan mobil minibus Volkswagen melintas benua. Dengan mobilnya ini, Rainer tiba di Bali. Berbeda dengan mobil bahan bakar minyak, mengendarai mobil listrik dari Jerman ke Bali adalah petualangan menantang. Rainer menempuh perjalanan sejauh 80.000 km, melintasi 75 negara. Tentu tidak mudah menemukan stasiun pengisian kendaraan listrik. Kini kendaraan ramah lingkungan ini tiba di Kura-Kura, Bali. Menurut Rainer, destinasi ini mempunyai visi sama tentang dunia tanpa emisi. I'm coming from Germany with this ID bus exclusively to Kura-Kura, Bali, because here is also the same mission word to the world as I am doing for the world, driving with zero emission, driving sustainability forever, driving ecologically friendly. Indonesia khususnya Bali menjadi negara ke-48 yang dikunjungi Rainer dengan mobil listriknya. Perjalanan Rainer bukan sekedar ekspedisi. Ia membawa misi global untuk membuktikan bahwa kendaraan listrik mampu menjelajahi dunia, menembus batas dan tanpa polusi. Ia menjelajah kota besar hingga pedalaman tanpa kendala. Dan persinggahan di Kura-Kura, Bali bukan kebetulan. Banyak 75 negara, Indonesia itu ada di negara 40 ya. Nah kebetulan mereka mengunjungi Kura-Kura Bali karena kita punya misi yang sama ya, zero emisi, supaya kawasan kami ya, kawasan Kura-Kura Bali juga bisa lah mengikuti BWID Bus ini untuk pakai electric vehicle, jadi tidak ada emisi, dan mudah-mudahan kedepannya di kawasan kami juga bisa menggunakan mobil listrik. Dari Jerman hingga Bali, Rainer dan Volkswagen membawa pesan penting, yakni kendaraan di masa depan harus ramah lingkungan. Dan dari Pulau Dewata, ia kembali mengingatkan kemajuan teknologi bisa berjalan seiring dengan pelestarian alam. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar.